Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Oke, baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan. Selanjutnya yaitu biodata mengenai Robert Mills Cagney. Robert Mills Cagney lahir pada 21 Agustus 1916 di North Andover, Massachusetts dan meninggal pada tahun 2002. Ia adalah seorang psikolog pendidikan Amerika yang dikenal karena karyanya pada pembelajaran manusia. Karyanya yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Kondisi Pembelajaran. Psikolog Amerika ini bekerja di banyak bidang. Pada tahun 1937, ia lulus dari Universitas Yale dan kemudian memperoleh gelar doktor dari Brown pada tahun 1940. Robert Mills Cagney mulai mengajar di Pennsylvania State University pada 1945 dan pada dekade ke-60 mengaksesi jabatan profesor di Princeton dan Berkeley di California. Pada tahun 1949, psikolog ini menerima tawaran untuk bergabung dengan sebuah organisasi di dalam Angkatan Udara yang nantinya akan menjadi pusat penelitian untuk pelatihan personil Angkatan Udara. Di sana, ia menyetujui posisi direktur penelitian di Laboratorium Keterampilan Perseptual dan Motor. Begitu ia tiba di Princeton pada tahun 1958, penelitiannya mengesampingkan bidang persepsi dan fokus pada perolehan keterampilan pemecahan masalah dan pembelajaran matematika. Setelah beberapa tahun di posisi ini, pada tahun 1962, ia bergabung dengan American Institute for Research, tempat ia menulis bukunya tentang kondisi pembelajaran. Dalam buku ini, ia mempresentasikan teorinya tentang berbagai jenis pembelajaran yang ia yakini ada. Kesuksesannya bergema di kalangan psikologi pendidikan dan membuatnya cukup terkenal di bidang ini. Bahkan, ia harus menerbitkan beberapa penerbitan ulang sepanjang hidupnya. Di antara publikasi lainnya adalah artikel ilmiah psikologi instruksional dan buku prinsip pembelajaran di mana ia bekerja sama dengan psikolog L.J. Briggs. Demikian adalah biodata mengenai Robert Mills Cagney. Yang B. Teori Cagney. Mereka menganggap bahwa pengetahuan diciptakan karena keterkaitan antara seseorang dan lingkungan di tempat ia menemukan dirinya. Di sisi lain, Cagney juga salah satu psikolog pertama yang berbicara tentang pentingnya kondisi mental ketika ia mengingat pengalaman atau pembelajaran. Ada 5 jenis pembelajaran yang dijelaskan oleh Robert M. Yang pertama, keterampilan motorik. Yang kedua, informasi verbal. Yang ketiga, keterampilan intelektual. Yang keempat, keterampilan dan strategi kognitif. Yang kelima, sikap. Penerapan teori Cagney. Penerapan teori belajar menurut Cagney dalam memelihara perhatian dan melakukan bimbingan belajar itu dibutuhkan untuk menyajikan objek-objek yang relevan dan dengan menunjukkan contoh dari materi tersebut. Jadi, terus media pembelajaran yang dibutuhkan untuk menerapkan teori belajar Cagney dalam materi pecahan senilai adalah media kartu pecahan. Media yang berupa kartu pecahan merupakan benda yang dapat digunakan untuk perantara dalam menyampaikan materi pecahan yang mempunyai bentuk seperti kartu pada umumnya, dan media ini secara langsung dapat dilihat dan digunakan oleh setiap siswa. Media kartu pecahan dapat digunakan dengan cara permainan.
Oke teman-teman, kali ini saya akan menyimpulkan dari teori Gagne. Tokoh dari teori ini merupakan seorang psikolog pendidikan Amerika yang bernama Robert Smil Gagne. Menurutnya, kondisi mental seseorang sangat penting untuk mengingat pengalaman atau pelajaran yang diterima. Kemudian Robert Smil Gagne menjelaskan ada 5 respon baru yang dapat dihasilkan ketika kita ada pada situasi yang mengharuskannya. Kelima respon tersebut yaitu yang pertama, keterampilan motorik yang dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot. Kemudian yang kedua ada informasi verbal, yang ketiga ada keterampilan intelektual yaitu kemampuan untuk membedakan, menguasai konsep aturan, dan memecah masalah. Kemudian selanjutnya ada keterampilan dan strategi kognitif yang berkaitan dengan kemampuan untuk memilih suatu perilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Dan yang terakhir ada sikap, yaitu respon seseorang terhadap suatu objek. Selanjutnya, menurut teori Gagne ini, objek belajar matematika terdiri dari 2 objek. Yang pertama yaitu objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Kemudian yang kedua ada objek tak langsung yang berupa transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Menurut teori Gagne ini, peranan seorang guru sangat dominan dalam membimbing peserta didik agar peserta didik bersikap aktif selama pembelajaran. Selanjutnya untuk sasaran pembelajaran pada teori ini yaitu kemampuan, yaitu hasil belajar berupa perilaku yang bisa dianalisis atau hasil pembelajaran ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk penerapan teori ini dibutuhkan penyajian objek-objek yang relevan dan dengan menunjukkan contoh dari materi yang dibawakan. Contohnya seperti pada materi pecahan senilai. Nah, untuk menerapkan teori Gagne ini, media yang bisa digunakan yaitu berupa media kartu pecahan. Sekian kesimpulan dari teori Gagne. Terima kasih.